Oke, saya mengambil topik namanya continuing the legacy. Kenapa? Karena sebagai bisnis keluarga, fokusnya cuma satu yang kita pikirkan, bukan yang mengembangkan bisnis, tapi bagaimana supaya warisan ini bisa dilanjutkan oleh anak kita atau mungkin kita menerusnya. Kita bisa meneruskan bisnis keluarga. Kalau kita bicara bisnis keluarga, sering sekali yang saya temukan itu seperti ini. Gak nyaman, orang tua dan anak konflik karena bisnis. Bukan berarti bisnis itu tanpa konflik gak mungkin, mustahil. Tapi sedih ya, di keluarga aja udah ada konflik. Bisnis apalagi. Seharusnya sebagai orang tua, sebagai anak kita bisa sinergi. Seharusnya yang namanya masa lalu atau pengalaman dari orang tua itu kita harus hargai, kita respect. Tapi kita juga harus embrace the future, embrace innovation. Yang terjadi bukankah banyak seperti ini? Orang tua sudah nyaman dengan mengerjakan apa yang sudah running, udah jangan diutak-atik. Sudah oke nih, jangan disentuh-sentuh lagi. Sudah jalan kok, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah papa bikin kayak gini, jangan diutik-utik. Sudah terbukti. Anaknya barusan lulus dari luar negeri datang. Idealisme kan, punya ide. Wah gini datang, apa nih? Apalagi Indonesia ya, kuno gini, saya lihat di Amerika tuh gini, ini kuno, gini, rubah. Akhirnya terjadi konflik. Gap pasti ada. Gap selalu akan ada. Tidak mungkin kita bisa hilangkan. Tetapi semoga dengan hari ini saya sampaikan, kita bisa lebih paham bagaimana kita bisa mengecilkan atau mengurangi gap antara generasi pembangun dan generasi penerus. Kita nggak pingin generasi pertama membangun, generasi kedua menghabiskan gitu kan ya. Generasi ketiga nggak punya apa-apa, hilang. Kita nggak pingin demikian. Saya akan bagikan bukan tentang hal teknis. Latar belakang saya sebagai pengusaha IT, bahasa saya teknis, bahasa komputer, bahasa yang nyeleneh gitu kan ya. Tapi pembahasan saya hari ini bukan pembahasan teknis, lebih karena insight untuk manajerial dan insight untuk hal yang strategik. Karena fokus kita di sini adalah untuk suksesi bisnis keluarga, bukan masalah teknikalnya. Oke. Nah, berikutnya saya akan bagikan ada 4 bagian, yaitu dari mindset, operation, people, and strategic. Bagaimana kita akan run through untuk kita suksesi bisnis keluarga melalui teknologi, melalui 4 tahapan ini. Yang pertama, mindset. Saya bicara mindset dulu karena mindset paling penting. Kalau mindsetnya sudah salah, apapun yang kita lakukan ke belakang pasti salah, pasti tidak connect. Yang kedua yang harus kita handle adalah operation. Bapak Ibu, operation ini banyak hal. Jelas gak akan saya bahas satu-satu ya, gak mungkin cukup waktunya. Tapi sekilas saja, ini kurang lebih operation. Finance, accounting, hal yang dasar-dasar. Hal yang dasar-dasar ini kita harus kuat dulu. Ketiga adalah people atau orang. Paling pusing kalau ngurusi orang, betul ya? Betul Bapak Ibu? Pusing ya? Iya. Untung ada AI ya nanti. Oke, nah people saya bagi 2, internal sama eksternal. Internal tuh ya staff-staff kita. Eksternal customer kita, supplier kita. Otomatis sistemnya juga beda. Internal lebih bicara tentang sistem HR, human resource. Dan eksternal kita bicara tentang sistem untuk sales. Yang terakhir tentang strategik. Bapak Ibu, kalau kita sebagai owner, kita pengen anak kita sebagai CEO, betul ya? Kita bukan suksesi bisnis, mohon maaf. Kita bukan, oke, kamu habis gini teruskan bisnisnya papa ya. Sebagai apa? Sebagai, kasir. Loh, enggak toh ya, pasti harus sebagai owner kan? Kita sebagai owner, anak kita jadi owner. Pasti seperti itu. Jadi, kalau kita tahu kita akan mensuksesikan seperti itu, pikiran kita harus di level yang namanya strategi.